Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 1, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Pengertian interval nada. Tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Tangga nada terdiri dari 7 nada yang bunyinya berbeda-beda. Antara nada-nada tersebut terdapat jarak tertentu. Jarak antar nada tersebut disebut interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Sebagai contoh, interval nada pada tangga nada diatonis mayor yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Interval tersebut digunakan pada nada C mayor. Antara nada ada yang berjarak 1 nada, ada pula yang berjarak setengah nada. Dalam sistem tangga nada diatonis, terdapat 5 nada yang berjarak sama atau berjarak 1 dan 2 nada yang berjarak setengah. Nada dasar dalam tangga nada diatonis mayor yang natural adalah nada C. Ayo perhatikan susunan nada diatonis mayor dan interval nada C berikut ini. Ayo perhatikan interval nada pada gambar. Jarak nada C sampai ke D bernilai 1, sedangkan nada E sampai ke F dan nada B sampai ke C bernilai setengah. Nilai tersebut didapat berdasarkan tuts yang ada pada pionika. Jarak antara tuts putih ke tuts hitam bernilai setengah nada. Jarak tuts putih ke tuts putih bernilai setengah nada. Jarak tuts putih ke tuts putih yang dibatasi oleh tuts hitam bernilai 1 nada. Ayo perhatikan susunan nada C pada pianika di bawah. Cara mengubah interval nada pada tangga nada mayor lainnya. Ingatkah kamu pada interval nada C mayor? Interval nada C mayor menjadi acuan untuk menentukan interval nada berikutnya. Misalnya, interval nada D mayor. Susunan nada D mayor yaitu D, E, F, G, A, B, C, dan D. Ada cara untuk mengubah interval nada untuk nada-nada lainnya. Interval nada D mayor akan seperti pada gambar. Jika melihat interval nada D mayor di atas, kamu dapat mengetahui bahwa interval nada tersebut belum sesuai dengan ketentuan interval nada C mayor. Ada 2 nada yang harus diubah agar interval nada sesuai, yaitu nada F dan nada C. Kedua nada tersebut harus dinaikkan setengah nada menjadi pis dan cis. Jadi, susunan nada yang benarnya adalah D, E, pis, G, A, B, cis, dan D. Nama-nama dalam interval nada. Interval nada juga disebut dengan selang nada. Dalam interval nada, terdapat nama-nama jarak antar nada
pada sebuah tangga nada. Nama-nama interval nada tersebut yaitu prime, second, third, quarts, quint, sixth, septim, dan oktav. Interval nada prim mempunyai jarak nada 0. Keterangannya, interval dari nada 1 ke nada yang sama. Interval nada second yaitu interval dari nada 1 ke nada kedua di atas atau di bawahnya. Jarak interval nada second yaitu 1. Selanjutnya interval nada third. Jarak nadanya adalah 2. Keterangannya, interval dari nada 1 ke nada ketiga. Selanjutnya, interval quarts. Jarak nadanya yaitu 2,5. Keterangannya, interval dari nada 1 ke nada keempat di atasnya. Interval nada quint, yaitu interval 5 nada yang mempunyai jarak 3,5. Selanjutnya, interval nada sixth, yaitu interval 6 nada yang mempunyai jarak 4,5. Berikutnya, interval nada septim, yaitu interval 7 nada yang berjarak 5,5. Selanjutnya, interval nada oktav, yaitu interval 8 nada yang mempunyai jarak 6 nada. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 2, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Tari tunggal. Di dalam seni tari, terdapat 3 macam jenis tari, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari saja, baik penari pria ataupun wanita. Penari pria pada tari tunggal biasanya membawakan tari dengan kuat dan gagah. Penari wanita membawakan tari tunggal dengan lembut dan anggun. Tari tunggal terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tari tunggal ritual, tari tunggal tradisional, dan tari tunggal kreasi baru. Tari tunggal ritual dipentaskan untuk acara, upacara adat daerah setempat. Tari tunggal tradisional dibawakan sebagai ciri khas daerah tertentu dan biasanya sebagai tontonan masyarakat pada acara pesta rakyat. Tari tunggal kreasi baru merupakan hasil perubahan gerakan tradisional yang sesuai dengan perkembangan zaman. Gerakan tari kreasi diciptakan oleh seorang koreografer. Berikut contoh tari yang biasanya dibawakan secara tunggal. Ada tari legong yang berasal dari Bali, tari gambyong dari Yogyakarta, tari kelana topeng dari Yogyakarta, tari kandagan dari Jawa Barat, tari merak dari Jawa Barat, tari jaipong, Jawa Barat, tari kancet lasan dari Kalimantan Timur, dan tari gandrung dari Jawa Timur. Ragam tari daerah. Indonesia memiliki beragam tari daerah yang unik dan khas. Sebagai warga negara, kita harus melestarikan tari daerah. Kita bisa melestarikannya dengan mengenali tari daerah dan asalnya, serta
menghafal gerakan tarinya. Ayo perhatikan beberapa contoh ragam tari daerah yang ada di Indonesia. Ada tari kipas dari Sulawesi Selatan, tari topeng kuncaran dari Jawa Barat, tari yapong dari DKI Jakarta, tari gong dari Kalimantan Timur, dan tari remong dari Jawa Timur. Gerak tari kandagan. Tari kandagan berasal dari Jawa Barat. Kandagan berasal dari kata kandaga dalam bahasa Sunda yang berarti tempat untuk menyimpan perhiasan. Tari kandagan adalah tari yang berisi kumpulan-kumpulan gerakan yang indah dan berharga. Properti yang digunakan pada tari tunggal. Setiap tari tunggal memerlukan properti untuk menunjang penampilan di atas panggung. Properti merupakan perlengkapan yang digunakan oleh penari ketika mementaskan sebuah tarian. Properti tari akan membuat penampilan tari lebih indah dan menarik. Properti yang digunakan disesuaikan dengan gerakan yang ditampilkan. Ayo perhatikan properti dalam tari tunggal berikut. Ada selendang, kipas, topeng, tombak, payung, dan piring. Dan berikut ini pengertian reklame dan ciri-ciri reklame. Pernahkah kamu melihat papan reklame di jalan umum? Papan reklame banyak ditemukan di jalan raya dan biasanya ditempel di tembok atau tempat reklame yang sudah disediakan. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Tujuan reklame digunakan yaitu untuk menawarkan dan mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa barang yang ditawarkan berkualitas baik. Reklame memiliki dua jenis berdasarkan tujuan pengadaannya, yaitu komersial dan non-komersial. Reklame komersial adalah reklame yang sifatnya menawarkan barang atau produk dan biasanya digunakan oleh para pedagang. Misalnya, mempromosikan kendaraan. Reklame non-komersial adalah reklame yang sifatnya mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau memberi anjuran yang baik. Misalnya, ajakan untuk menghemat air atau energi listrik di rumah masing-masing. Reklame dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan medianya, yaitu yang pertama, reklame audio, yang kedua, reklame visual, dan yang ketiga, reklame audio visual. Reklame audio menggunakan media suara atau bunyi tertentu. Contoh alatnya adalah radio. Reklame visual menggunakan gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak. Contohnya adalah billboard. Dan yang ketiga, reklame audio visual merupakan gabungan dari audio dan visual. Contohnya adalah videotron. Ciri-ciri reklame antara lain, yang pertama, berisi informasi, membujuk, atau mengajarkan masyarakat. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik agar pembaca berminat dan tertarik. Yang ketiga, terdapat slogan di dalamnya. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Yang keempat, terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat reklame lebih menarik. Dan
Yang kelima, tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Berikut ini adalah contoh-contoh reklame. Yang pertama adalah iklan. Yang kedua, ada brosur. Yang ketiga, leaflet. Yang keempat, poster. Yang kelima, spanduk. Yang keenam, billboard. Yang ketujuh, baliho. Yang kedelapan, banner. Yang kesembilan, flyer. Yang terakhir, videotron. Materi berikutnya adalah cara membuat poster. Salah satu bentuk reklame adalah poster. Poster banyak dijumpai di jalan umum. Poster adalah ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai dengan gambar agar lebih menarik dan mudah diingat. Poster dibuat untuk menarik perhatian pembaca dan mengandung pesan tertentu. Poster yang dibuat diharapkan dapat memengaruhi orang lain. Perhatikan contoh poster berikut ini. Contoh poster di atas adalah tentang ajakan kepada masyarakat di daerah perkotaan untuk tidak mudik saat libur hari raya karena terkait dengan wabah COVID-19. Macam-macam poster adalah sebagai berikut. Yang pertama, poster niaga. Yang kedua, poster pendidikan. Yang ketiga, poster kegiatan. Dan yang keempat, poster layanan masyarakat. Poster niaga untuk mempromosikan suatu barang. Poster pendidikan untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan pendidikan. Poster kegiatan untuk menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan. Dan poster layanan masyarakat untuk menyampaikan informasi atau himbauan kepada masyarakat. Berikut ini adalah contoh gambar dari macam-macam poster. Yang pertama ini adalah poster niaga. Yang berikutnya ini adalah gambar poster pendidikan. Dan yang ini adalah poster kegiatan. Lalu yang terakhir adalah poster layanan masyarakat. Ciri-ciri poster adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditempel di tempat umum yang mudah terlihat dan banyak dilalui orang. Yang kedua, tulisan di dalam poster berukuran besar dan mencolok sehingga pembaca langsung tertuju pada tulisan tersebut. Yang ketiga, mengandung pemberitahuan, himbauan, atau pengumuman. Dan yang terakhir, poster biasanya dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi agar lebih menarik. Langkah-langkah membuat poster adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan topik dan tujuan dibuat poster. Topik poster misalnya tentang produk atau imbauan kepada masyarakat. Tujuan poster misalnya untuk promosi atau untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, buatlah kalimat yang singkat dan jelas, namun bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, gunakan gambar dengan warna-warna yang mencolok agar lebih menarik. Dan yang terakhir, tempelkan poster di tempat yang terlihat dan banyak dilalui orang. Agar pemahamanmu semakin bagus, yuk kita kerjakan soal-soal latihan berikut ini.
Inilah akhir dari video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya.